Ya, selamat siang buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan kami tim Naga Paku TV. Kali ini kita sedikit membahas yang keterkaitan dengan judul buku, yaitu Jokowi Undercover. Nah, artinya gini, termasuk orang yang menulis ini termasuk berani. Kalau kami orang timur bilang berani sekali ini. Mungkin urat malunya atau urat takutnya ini udah putus. Nah, penulis ini adalah seorang sahabat menurut keterangan beliau, yaitu Bambang Tri. Ya. Bambang Tri ini dia menuduh yang secara kejam terhadap Presiden Jokowi, dan kemudian dengan tuduhan itu dia melakukan gugatan Jokowi ke PN Jakarta Pusat, yaitu dengan dugaan jasa palsu saat Pilpres 2019. Artinya yang dia gugat, yang menurut pemahaman dia, ya lewat video, cuplikan video yang keterangan yang dia berikan kepada media, seperti yang saya tampilkan berikut ini. Saya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2, yang beberapa waktu terakhir menyampaikan isi buku saya yang kedua ini secara terbuka kepada masyarakat melalui media-media yang ada, gitu. Maksud saya adalah bahwa sebenarnya kita dalam keadaan yang ini bahasa saya, bahasa analogi saya, kita sedang berada di dalam tepi jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Be or not to be yang harus kita lakukan dalam mencegah keberlanjutan keadaan keadaan yang sangat membahayakan ini. Karena ibarat kapal, kita ini dipimpin oleh nakoda yang tidak punya ijazah pelayaran. Bambang Tri ini dulu pernah penjara. Ya, setelah keluar penjara, dia tetap mempertahankan pendapat dia yang berkaitan dengan identitas presiden kita, yaitu Pak Jokowi. Sebagai masyarakat awam tentunya merasa ada yang menurut saya luar biasa dari seorang Bambang Tri ini. Nah, yang kemudian dia melakukan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan itu perbuatan melawan hukum. Nomor perkaranya itu 592. Dia daftar pada tanggal 3 bulan 10, berarti beberapa hari kemarin. Kita melihat dan kita menanti apakah benar tuduhan itu kepada presiden kita ini. Jika memang tidak benar, tentunya ini menjadi masalah buat si Bambang Tri ini. Hanya di sini kita patut apresiasi secara pribadi kepada Pak Bambang Tri kalau menurut saya. Kenapa? Keberanian dia. Mungkin saya pribadi pendukung Jokowi. Apakah punya bukti yang cukup pada saat pembuktian nanti yang menyatakan bahwa benar itu adalah palsu? Jika tidak, ini bumerang juga buat Bambang Tri. Karena masalah ini sangat sensitif dan barisan Bambang Tri juga kita tahu. Barisan-barisan yang sakit hati kalau menurut saya. Dan itu pembuktian cukup berat untuk membuktikan bahwa Pak Presiden Jokowi, presiden yang kita cinta ini, memalsukan ijazah. Karena kalau mencalonkan seorang
jangankan seorang presiden, seorang kepala desa ataupun anggota DPR tentunya melewati beberapa proses verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu Pak Jokowi sudah melalui ada beberapa fase. Yang pertama soal bagaimana dia mencalonkan diri sebagai seorang wali kota Solo. Wali kota Solo selama 2 periode, yang artinya legalitas seorang Presiden Jokowi itu sudah teruji. Yang kemudian dia mencalonkan diri lagi, dicalonkan untuk menjadi gubernur DKI. Itu melewati proses verifikasi, terutama verifikasi tentang ijazah, surat-surat yang berkaitan dengan legalitas seorang Jokowi. Kemudian karena dicintai oleh rakyat Indonesia, maka dia terpilih menjadi presiden 2 periode sampai hari ini. Dalam perjalanan Jokowi menjadi seorang presiden itu dihembus berbagai isu yang menurut saya menyerang secara pribadi kepada presiden. Namun saya juga patut apresiasi terhadap Bapak Presiden kita ini, dan kita semua harus patut apresiasi kepada Bapak Presiden yang kita cinta ini, di mana beliau tidak terprovokasi dengan beberapa isu-isu miring yang menyerang pribadi beliau. Bahkan kalau kata orang Jawa, adem ayem, tenang saja. Dia tidak pernah mau sibuk walaupun orang ngomong apa tentang. Sempat juga yang paling sakit menurut saya ketika diisukan bahwa Jokowi keturunan PKI. Label PKI itu menurut saya tidak pantas. Ini luar biasa, tapi beliau tetap diam dan tetap terus bekerja untuk membangun bangsa dan negara ini. Jika kalau memang kita mau lihat presiden-presiden sebelumnya, coba saja adakah seorang Bambang Tri ini muncul? Kalau memang presiden-presiden sebelumnya mau mengkritik presiden saja orang berpikir 1000 kali dalam otaknya, apalagi zaman-zaman Orde Baru sebelum lahir reformasi. Masih kecil-kecilnya usia kita, usia saya khususnya, di mana-mana tidak pernah ada namanya kritik, apalagi kritik tanpa dasar terhadap pemerintah. Yang tentunya hari ini kau bisa berbicara bebas, tapi pada zaman Orde Baru belum tentu kau bisa berbicara bebas seperti ini. Bahkan seorang presiden difitnah secara keji, tetap tidak pernah menyentuh, ataupun presiden menginstruksikan kepada polisi maupun TNI untuk menindak tegas kepada para pengkritik Jokowi ini. Itu yang menurut saya luar biasa dari Pak Jokowi. Oke, kita lihat apakah gugatan yang diajukan oleh Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu pemalsuan ijazah, apa terbukti atau tidak, kita lihat. Ikuti terus channel kami dan kami akan memberikan informasi-informasi yang terupdate kepada saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam persaudaraan buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam hormat.